saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony berpesan dampak perang Israel di tahun 2025 kalau kita salah pilih presiden Indonesia. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, Pak Dostan connecting audionya. Ya. Malam Pak Daud. Mana Thomas? Malam, puji Tuhan. Iya, kita gabung lagi Thomas. Yes, haleluya. Boleh doa dulu Pak Daud? Kita doa ya. Yes. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawatkan saya Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Ya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Analisa saya tentang keputusan MK gimana? Betul enggak? Betul Pak Daud. Karena apa? Untuk membatalkan atau memberlakukan suatu keputusan itu, Thomas, itu masih ada sidang lagi. Oh begitu ya Pak Daud. Ya, kan itu masih ada proses namanya gugatan. Terusan masih ada penelitian, uji materi. Nah, itu perlu waktu, nggak bisa seminggu, Thomas. Iya. Jadi masih aman Pak Daud ya. Beliau tetap nyapres Pak Daud ya. Cawapres, capres, cawapres tetap. Jadi nggak bisa langsung keputusan hari ini dibatalkan karena kode etik, nggak bisa Thomas. Iya Pak Daud. Itu kan tata negara. Itu pun misalnya berlaku pun itu menunggu 2029. Oh. Iya Pak Daud. Jadi suatu keputusan itu nggak bisa langsung dibatalkan, langsung itu harus lewat suatu sidang uji materi namanya. Thomas. Yes. Nah, kenapa saya tahu ini Thomas? Karena dulu kan saya pernah sama teman-teman sering ngobrol di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Thomas. Iya Pak Daud. Dan kawan saya dulu adalah Sekretaris Dewan Penasihat Presiden, namanya Letnan Jenderal Romulus Simbolon Thomas. Betul Pak Daud. Nah, saya itu kumpul sama beliau itu sudah 15 tahun Thomas. Iya Pak Daud. Jadi ya sedikit-sedikit saya tahu persis lah Thomas tentang keputusan MK, uji materi gitu tuh Thomas. Iya Pak Daud. Jadi Pak Daud punya prediksi bahwa cawapres Prabowo dan Gibran ternyata benar terjadi Pak Daud ya, prediksinya Pak Daud ya. Iya, karena apa? Kalau saya tanya dukung siapa Pak Daud? Semua saya dukung Thomas. Iya, karena semua pilihan yang terbaik putra bangsa. Jadi saya juga dukung Anies, juga dukung Prabowo, juga dukung Gibran, Prabowo, dukung semuanya Thomas. Iya Pak Daud. Tapi ingat Thomas, nah kalau ingin 2025 itu resesinya ekonomi itu terkendali dan aman, nah itu harus dari militer. Dan capres sekarang adalah Prabowo Thomas. Betul, yang dari militer Pak Daud ya.
Iya. Tapi sekarang udah capres kan jelas Prabowo toh Mas dari militer. Ya. Itu jadi hanya ingin ada dua pilihan yang mau dipilih, silakan. Pertama, kalau ingin negara aman dan terkendali keamanan maupun menghadapi ekonomi resesi 2025 itu bisa kontrol terkendali, nah harus dari militer. Dan itu adalah Prabowo. Yes. Dan untuk memastikan program Pak Jokowi lancar, cawapresnya harus Gibran. Yes. Jadi sekarang silahkan rakyat memilih. Nah, kalau ingin ekonomi terkendali dan dampak resesi ekonomi 2025 itu bisa aman terkendali, ya harus Prabowo toh Mas. Ya. Dan wakilnya Gibran. Yes. Nah, tapi kalau mau susah atau sulit, nah silahkan pilih yang lain. Ya Pak Daud. Nah, tapi saya dukung semuanya gitu loh. Ya. Kan saya memberi suatu masukan. Dan nanti gimana Pak Daud? Ya kita buktikan 2025. Nah, dan ini saya kan di media sosial bicara. Dan jejak digitalnya kan ada sampai seterusnya. Jadi saya beritahu 2025 kita masuk resesi ekonomi, Thomas. Betul. Jangan sampai pada waktu kayak 2019 saya ngasih peringatan badai ekonomi terjadi. Waktu itu tidak ada yang percaya, Thomas. Betul. Semua ngatakan saya sesat, halusinasi, macam-macam, Thomas. Betul Pak Daud. Bahkan saya sampai mau dipecat, Thomas. Dari? Waktu itu diusulkan untuk dipecat sama gereja. Tapi pendeta Gilbert ngomong, Daud Tony bukan pendeta, juga bukan penginjil gereja. Gimana mecatnya gitu. Ya, itu Januari 2020. Akhirnya ngolok-ngolok saya ikut karantina di bulan April sama Mei. Karena ekonomi berhenti. Nah, saya hanya memberi pilihan kepada saudara semua. Nah, kalau ingin aman terkendali di 2025, itu harus militer. Ya. Kenapa Pak Daud? Karena keamanan atau karena Pak? Militer kan mungkin ini pikiran bodoh saya Pak ya. Kan militer kan nggak tahu ahli ekonomi Pak. Ini gini Thomas, bagaimana ekonomi berjalan kalau tidak aman? Kedua, bagaimana ekonomi bisa terkendali kalau memberi keputusan itu tidak konsisten atau tidak tegas, Thomas, dalam mengambil keputusan yang beresiko. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh militer. Karena seorang jenderal militer itu dalam pengambil keputusan itu harus segera karena berhubungan dengan nyawa, Thomas. Peluru tidak bisa dibelokkan dengan kata-kata, Thomas. Ataupun dengan doa ya Pak Daud. Kena ya bablas. Dan menurut Edi Wibowo, sebelum beliau meninggal, beliau ngomong yang bisa melakukan itu jenderal yang hatinya itu merah putih dan berjuang untuk negara. Karena Edi Wibowo ini pernah bersama Prabowo menjadi bawahan Prabowo. Dan hanya satu orang yang bisa melakukan di jenderal militer itu, yaitu Prabowo sendiri, Thomas. Ya. Dan Edi Wibowo juga cerita bahwa dia pun istrinya pernah dibantu Prabowo, Thomas. Ya. Dan makanya sifatnya Prabowo itu di dalam mengambil keputusan dia berani mengambil resiko. Ya. Nah, bagaimana negara aman kalau pemimpinnya bimbang, tidak konsisten, mencela-mencela, koyo hari ini tempe besok delay, kan susah, Thomas. Susah Pak Daud ya. Hari tempe besok delay Pak Daud ya. Seperti seorang prajurit di medan pertempuran, kalau tidak ada perintah yang jelas, gimana mengambil keputusan? Tembak salah, nggak nembak, ketembak sendiri, ditembak lawan. Betul. Karena kalau dalam perang itu harus mengambil keputusan, memberikan hukum yang jelas kepada seorang prajurit dalam pertempuran.
Karena peluru itu tidak bisa diajak bicara. Betul. Oh, pengamat militer itu karena dia tidak pernah perang, Thomas. Kalau dia pernah perang, dia berpikir ulang untuk jadi pengamat militer, Thomas. Betul. Karena di dalam perang itu anak kecil bisa bawa granat, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, ada satu Edi Wibowo pernah cerita sama saya, Thomas. Dan setiap tugas itu dia selalu ingatkan cerita itu, Thomas. Ya. Di dalam pertempuran, kalau seorang prajurit itu tidak boleh menjarah atau mengambil barang yang dieksekusi. Ya. Karena itu pasti dia akan kena sial, katanya Edi Wibowo. Terutama cincin kawin, Thomas. Cincin kawin nggak boleh dirampas, Pak Daud ya? Itu akan menimbulkan malapetaka. Itu Edi Wibowo pernah ngomong gitu. Itu bukan dalam hukum negara ya, Pak, tapi itu sugesti ya, Pak Daud ya? Itu pengalaman perang, Thomas. Pengalaman perang ya, jadi pengalaman perang, Pak Daud ya? Dan di dalam perang itu seorang prajurit harus diberi kepastian hukum yang jelas, dan seorang komandan harus siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab atas perintah yang diberikan, Thomas. Dan orang yang berani tameng badan membela prajuritnya yang diberi perintah itu hanya Prabowo Subianto, Thomas. Oh ya. Nah, makanya orang boleh mengatakan saya jelek-jelekin macam-macam, tapi nanti di 2025 kita akan lihat nanti. Ya. Karena kita perlu presiden ya yang betul-betul berani mengambil resiko, bertanggung jawab dalam keputusannya, hukum yang jelas. Ya. Nah, dan dipositifkan program Pak Joko Widodo itu terjadi IKN itu, karena itu sudah banyak uang negara atau apa untuk ditujukan ke IKN. Kalau sampai dibatalkan sepihak karena kepentingan politik, nah gimana negara kita maju? Betul. Jadi menurut Pak Daud, pandang Pak Daud, kita harus pindah ibu kota, Pak Daud ya? Itu urusan Tuhan dan pemerintah, Thomas. Menurut pandangan Pak Daud dari prediksi ekonomi, saya tidak bisa bicara. Yang jelas, kalau presidennya itu Prabowo, wakilnya Gibran, IKN terlaksana. Tersana. Kalau selain Pak Prabowo, apakah ada indikasi batal, Pak? Bisa indikasi batal. Selain Prabowo dan Gibran, Pak ya? Karena belum tentu akan melanjutkan program Pak Joko Widodo. Otomatis pembangunan mundur lagi kan, Thomas? Betul. Masa mau kayak bensin dari nol lagi, angkat start nol lagi kan, Pak, gitu loh. Masa mau kembali ke nol lagi? Nah, kalau ingin Indonesia maju ya harus Presiden Pak Jokowi ini dilanjutkan programnya untuk disempurnakan. Betul, Pak. Nah, kalau yang sudah baik ya disempurnakan. Nah, bukan dirubah total. Dirubah total kembali jadi nol lagi. Ya. Nah, jadi kalau di 2025 siapa presidennya menurut Pak Daud? Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Atau nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau presidennya itu bukan militer itu, nah 2025 kita akan mengalami resesi. Oke, Pak Daud, mungkin Pak Daud bisa ngomong pertama kali sebelum pemilihan presiden nih, Pak Daud. Ya kan, sebelum pemilihan dan sebelum dia pernah. Ini hanya urusan main prediksi. Menurut Pak Daud ini, prediksi Pak Daud. Nanti kalau terjadi kan berarti kan kita orang pertama, Pak. Iya. Menurut Pak Daud, prediksi Pak Daud, siapa yang bakal menang, Pak Daud? Saya nggak berani ngomong, Thomas. Sekarang belum berani ngomong ya? Kenapa? Karena Tuhan belum bicara. Oh, Tuhan belum bicara ya?
Oke, saya Tapi tunggu Pak Daud. yang jelas resesi ekonomi akan berat di tahun 2025 melebihi 2023 dan 2024. Artinya akan ada terjadi pergejolakan ekonomi yang cukup tajam ya Pak Daud. Kan saya kan beritahu waktu Ukraina kan tidak bisa sebentar. Betul, apalagi perang Israel ini Pak ya. Itu nanti 6 bulan sampai 1 tahun, bahkan bisa lebih karena ada namanya perang gerilya kota. Dan perang darat itu memakan waktu lama. Ya. Coba gini Thomas, Amerika aja waktu perang darat melawan Vietnam, apa yang terjadi? Amerika kalah loh Thomas. Ya. Ingat Thomas, Amerika tuh di Vietnam kalah loh. Oh, kalah Pak ya? Kalah. Karena perang gerilya. Nggak usah banyak-banyak. Belanda aja pusing menghadapi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Gerilya. Gini Thomas, dalam pertempuran udara dan laut itu bisa hanya 1 bulan maksimal 2 bulan. Itu perang udara dan perang laut. Karena bicara tentang logistik amunisi. Ya. Nah, tetapi semua pertempuran udara dan laut nanti semua akan terkonsentrasi ada di perang darat. Ya. Nah, perang darat ini tidak bisa waktu sebentar, lama Thomas. Lama ya. Dan itu gerilya kota. Ya. Untuk menghadapi harus dengan perang kota. Ya. Waktu dipukul mundur sampai jantung dari Gaza nanti, itu nanti masih ada namanya itu perang perbatasan. Oh. Karena itu perang kota Thomas. Perang kota ya Pak. Dan itu nanti tamengnya adalah sipil. Nah, bahkan nanti yang dijadikan markas-markasnya itu rumah sakit, bahkan tempat ibadah. Untuk markas dalam perang gerilya kota. Jadi nanti dalam perang gerilya kota itu banyak yang menggunakan markas-markas, rumah sakit dan tempat ibadah. Ya. Jadi Israel ini menghadapi Hamas karena perang kota itu tidak bisa dengan mudah Thomas. Ya. Afghanistan aja perlu lama loh Thomas. Ya. Nah, Vietnam aja lama loh Thomas. Ya. Belanda aja waktu perang gerilya pusing menghadapi Jenderal Sudirman. Ya. Karena apa? Perang kota Thomas. Betul. Sedangkan Ukraina, Israel sama Ukraina, ingat Thomas, Ukraina waktu invasi Rusia udara dan laut cepat Thomas. Ya. Seminggu 2 minggu, setelah itu 1 bulan. Setelah masuk perang kota sampai sekarang belum selesai. Betul. Israel ini bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bahkan lebih. Karena apa? Perang darat Thomas. Betul. Jadi perang darat ini memakan waktu lama Thomas. Ya. Otomatis kalau Israel perang, saat itu Ukraina perang, berarti ekonomi dunia gimana? Dan yang kedua, perlu Thomas tahu krisis pangan Thomas. Karena terjadi perang, otomatis ada pasokannya, logistiknya kan dipotong Thomas. Betul. Nah, otomatis harga-harga naik dan inflasi. Nah, itu namanya geopolitik untuk dunia Thomas. Nah, jadi di 2025 itu kita masuk resesi ekonomi yang berat Thomas. Ya. Nah, kalau misalnya seorang presidennya tidak tegas dan lambat dalam keputusan, rakyatnya yang megap-megap Thomas. Bahasa Pak Daud megap-megap. Betul? Betul? Sebentar Pak Daud, mungkin banyak yang tahu apa tuh megap-megap. Artinya napas putus-putus ya, megap-megap. Sulit.
Artinya apa? Kalau presidennya tidak bisa ngambil keputusan, lambat dalam keputusan, bingung mengambil keputusan, yang mumet kan rakyatnya, Thomas. Ya. Ini harus betul-betul presiden yang tegas, berani ngambil resiko, bertanggung jawab, gitu cepat, Thomas. Betul. Kalau lambat-lambat, kelenger, Thomas. Ya, Pak Daud. Gimana menurut pendapat saya, Thomas? Betul, Pak Daud, luar biasa ya, luar biasa memberikan pengetahuan umum, Pak Daud ya. Ini jadi hari ini kita kuliah umum dengan Pak Daud Tony ya. Ya, tapi yang jelas ini bukan suara Tuhan, bukan. Ya. Ini harus dibedakan, ini pendapat saya. Ya, kita anggaplah hari ini kuliah umum bersama dengan Profesor Daud Tony. Ini kan saya bicara tentang geopolitik dan geostrategis. Ya, ini kuliah umum tentang politik dan pengetahuan umum. Jadi ngopi bareng kan bebas ngomong, Pak Daud ya. Kita kan ini bukan ngomong agama ini, Thomas. Di sini kan ngobrol. Ngobrol santai. Yang ada ciri khasnya juga kita kan sebagai orang Kristen mendoakannya, tapi ngobrolannya kita umum itu, Pak Daud ya. Iya. Oke, Yes. Thomas, kita tanya jawab. Oke, yang pertama. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.